Ada banyak tudingan juga yang diarahkan ke Jessica. Tapi faktanya hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menetapkan tersangka. Nah, disinilah di kabar petang ini Jessica akan membeberkan semuanya yang simpang siur yang selama ini terbentuk. Nah, ini kita dengar langsung dari salah satu atau seorang ya, saksi kuncinya ya Jessica. Ya, mungkin di awal penonton di rumah juga ingin mendengarkan. Boleh sedikit diceritakan Jessica, kenal dengan Myrna di mana? Saya kenal Sebagai dengan background. Myrna sekitar 8 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kuliah di Australia. Lalu ya kita ya teman sama-sama belajar, sama-sama makan, sama-sama jalan-jalan, ya normal-normal aja lah ya teman kuliah. Sama Hani dan satu teman kita lagi di sana. Kan juga teman-teman yang lain-lainnya juga nggak orang Indonesia saja. Lalu saya sudah belakangan 4 tahun ini belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi waktu kemarinnya saya sampai di Indonesia Desember tanggal 6, saya mau ketemu Myrna lagi dan ketemu sama teman-teman yang lain yang dulu kenal udah lama gitu loh. Asal usulnya begitu. Jadi kenalnya semua udah lama di tempat yang sama waktu kuliah. Wisudanya juga bareng-bareng. Jadi mulai dari kuliah itu, berarti udah kenal 4 tahun lebih dong? Oh iya, udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya sekitar perkenalannya. kenal sama Myrna sekitar 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya berarti ya. Bersahabat ya. Oke. Itu kan perkenalannya ya, maksudnya udah tahu kan teman kuliah. Kemudian kemudian akhirnya waktu atau tempat yang akhirnya membawa Jessica akhirnya seperti ini ya, menjadi saksi kunci. Itu seperti apa sih awal mulanya bisa ke kafe itu? Ceritanya seperti apa waktu itu? Iya kan sebelum hari kejadian yang waktu tanggal 6 Januari itu saya sudah sempat bertemu sama Myrna dan suaminya untuk makan malam dan minum kopi ya sebelumnya. Itu Desember waktu saya baru nyampe 2 hari sih, jadi 8 Desember. 8 Desember. Nah saat itu ya kita yang ngobrol-ngobrol aja lah yang biasa-biasa kan mereka baru menikah, cerita-cerita. Lalu sesudah itu beberapa hari kemudian Myrna buat grup chat di WA, lalu mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi. Lalu kita sepakat untuk ketemuan, kan udah lama nggak ketemu kan. Saya sama Myrna kan udah pernah ketemu, yang lainnya kan belum gitu. Yang inisiatif pertama kali untuk ngajak ketemuan siapa? Saya sih, soalnya saya yang pulang kan, saya doang yang nggak di Jakarta gitu. Yang lainnya kamu yang datang lah. Saya yang datang, iya ya. Kan mereka bertiga itu kan ya sering ketemu kalau di sini, kan sama-sama di Jakarta. Terus kemudian bisa ke Grand Indonesia itu, pilihan kafe itu gimana ceritanya? Nah ya, Hani menyusulkan kalau ketemunya di Jakarta Pusat saja. Kan saya rumahnya Jakarta Utara ya, tapi saya nggak apa-apa lah, tiga-tiganya kan di sana, daerah situ. Jadi ya udah diputuskannya di daerah sana. Lalu saya nggak tahu restoran mana yang enak, yang baru, yang bagus. Kan saya udah lama nggak pulang, udah 4 tahun. Lalu saya diusulkan ada 2 nama. Saya datang ke lihat ke websitenya dua-duanya, lalu saya pilih salah satu. Nah itu yang ada di Grand Indonesia itu. Setelah saya pilih itu, ya mereka sih ya oke-oke aja. Lalu Natal, lalu Tahun Baru, lalu sekitar itu kita sepakat kalau bertemu tanggal 6 gitu. Awal mulanya begitu. Jadi saya pertamanya tidak tahu restoran itu, tidak pernah ke restoran itu. Ke Grand Indonesia pernah, tapi sekitar mungkin 4 tahun yang lalu atau udah lama sekali. Enggak, jadi browsing cafe itu bukan di hari H, bukan ya? Bukan, sebelumnya. Saya dikasih 2 pilihan. Jadi saya lihat website-nya dua-duanya, tapi saya lebih suka pertemuan tuh ya? Belum. Oh, nah di hari H itu masih Desember. Sudah pasti memilih tempat itu? Iya, sudah. Kan kita emang udah sepakat kalau emang mau ketemunya di sana. Lalu ya pagi-paginya itu saya kan di sini belum berani nyetir ya, kan baru pulang. Jadi saya bilang sama ayah saya kalau suruh anterin, mau ketemu jam 5-an. Jadi ya berangkat mungkin sekitar jam 4.30 gitu dari rumah, kan jauh. Lalu ayah saya bilang itu bakal kena 3-in-1, soalnya mulainya dari jam 4.30. Jadi kita harus berangkat pagian, terus selang waktu 1 jam buat ke sana, terus waktu kembalinya juga kan ayah saya sendirian juga kan, jadi jadi pagi-pagiin lagi. Nah terus waktu habis makan siang saya ngomong sama saya ketik di grup chatnya itu kalau saya bakal pagian, soalnya ya alasannya itu saya bilang. Terus karena waktu bertemu sama Myrna yang tanggal 8 Desember itu, makan malam dan ngopinya dibayarin dua-duanya sama Myrna. Jadi saya kan merasa nggak enak. Nah itu alasannya kenapa saya mau bayarin yang sesudahnya itu, yang tanggal 6 itu. Lalu saya ambil screenshot dari website Zomato ya, menunya yang di restoran itu. Saya kirimkan ke mereka semua
menu jus, bagian jus buah. Tanya, nih karena saya bakal tagihan, jadi saya pesenin dulu gitu. Kamu mau minum apa? Yang minta order minuman itu siapa? Itu Mirnanya sendiri. Mirna langsung? Dia bilang dia bener-bener, gimana cara dia ngomong? Dia bilang dia bener-bener, pakai bahasa Inggris, dia bilang dia bener-bener cinta sama Vietnamese ice coffee-nya yang ada di sana. Itu terus ya ngomong yang bener-bener menunjukkan kalau dia suka lah ya. Terus kalau gitu, terus saya tanya, kalau gitu gue pesenin ya gitu. Kan rencananya kan saya udah bilang pertamanya mau ditraktir, makanya dikasih menu kan. Terus saya mau pagian jadi duluan gitu. Lalu dia bilang iya boleh aja gitu, boleh sih gitu. Maksudnya dipesenin dulu. Lalu saya sampai di Grand Indonesia sekitar jam 3.45. Jam berapa? 3.45. 3.45. Oke. Iya, lalu saya ke restorannya untuk pesan meja buat 4 orang pukul 4. Sesudah itu saya jalan-jalan aja di sekitar mallnya situ, cari-cari, lihat-lihat ada barang apa. Nah terus saya pergi ke suatu toko yang kira-kira teman-teman saya juga suka gitu. Jadi saya beli hadiah buat mereka, iseng-iseng aja kan, nggak sempet bawa oleh-oleh dari sana. Jadi beli 3 barang, dimasukin 3 kantong terpisah, dibungkus satu-satu. Oke. Lalu sesudah itu karena si Mirna bilang dia akan datang sekitar jam 4. Saat itu saya tanya dia, kamu udah deket belum, lagi di mana gitu. Lalu dia bilang kalau dia lagi meeting atau masih meeting, tapi iya masih jam 4-an gitu kan. Nah terus saya berarti 15 menit setelah kamu datang dia janjinya ya, kan kamu? Iya, dia bilang sekitar jam 4. Terus saya pesan restorannya jam 4, terus saya jalan-jalan kebablasan 4.20 baru masuk. Jam 4.20 saya masuk, lalu disambut sama pelayan yang di sana yang saya waktu saya memesan meja. Lalu saya ikuti dia, ditunjukkan, oh ini meja yang sudah disiapkan di sini. Meja, ya? Iya. Ya udah saya duduk aja kan, terus mulai ada tuh duduk, terus tas saya taruh di meja, tas saya taruh di sini, terus saya lihat menu, kira-kira mau pesen apa. Kan saya udah tahu si Mirna mau pesen apa, cuma si Hani sama teman saya yang satu lagi nggak ngomong apa-apa, dia nggak pesen apa-apa. Jadi tidak dipesankan untuk Hani dan yang satu lagi? Mereka tidak ngomong. Waktu saya tawarin mau pesen apa, mereka nggak komen, kayak cuman ya kayak nggak dianggap gitulah. Jadi Jessica hanya pesankan untuk Mirna saja Iya, saat itu. lalu di mejanya itu ada pajangan, lalu ada kertasnya tulisannya kalau beli koktail 2 for 1, jadi beli 1 gratis 1 kan. Jadi saya pikir, ya udah deh, ini lagi promo, pesen aja gitu kan. Nah saya pesen yang saya mau, terus yang satunya lagi saya cucup aja pilih. Kalau si Hani nggak mau ya saya minum lah belakangannya. Cuman kan ini lagi iseng aja gitu kan. Lalu nah sekitar jam 4.30-an saya tanya sama servernya di situ, boleh gak pesen di bar dulu. Pesennya di bar, bukan langsung pesen sama dia, soalnya saya mau lihat barnya kan bagus tuh tempatnya. Jadi saya jalan ke sana, terus saya pesen yang 2 koktail itu sama Vietnamese ice coffee-nya di situ. Lalu saya bilang saya mau bayar dulu, ya alasannya mau traktir temen, tapi kan saya nggak ngomong banyak-banyak ya sama memang itu harus langsung bayar atau bisa nanti sebenarnya? Kalau di Australia langsung bayar di barnya. Kalau di sini saya kan baru pertama kali ke Olivier, dan ini kan emang tujuan dari rumah kan, saya memang mau traktir mereka. Lalu kalau misalnya saya tunggu sampai mereka bertiga datang, kita berempat makan, itu Mina nggak bakalan boleh saya bayar lagi. Mau traktir Mina atau traktir teman-teman kamu? Nah saya tawarinnya 3-tiganya dong, nggak enak masa Mina doang kan di chattingan rame-rame. Tapi kan mereka 2 belum pesan apa-apa. Ya. Artinya belum dibayarin yang 2 itu. Belum dibayarin. Iya. Oke. Jadi yang dibayar hanya minuman Jessica dan tapi saya belum pernah ketemu Hani dan teman satunya lagi sejak saya pulang dari Australia. Cuman si Mina bayaran saya 2 kali. Tapi semuanya temen kan? Iya. Ya saya sekalian aja. Masa cuma tawarin lagi chatting berempat. Masa saya cuma bilang, Mina, gue traktir lu aja deh. Maksudnya ketika 2 lagi belum pesen minum, kamu nggak berusaha untuk nunggu aja bayar pas 2 lagi? Ya itu nggak mungkin dikasih ya sama si Mina. Dia nggak mungkin boleh bayarin akhirannya. Saya tahu dia kayak gitu. Saya udah kenal lama sama dia. Jessica, ini juga banyak tudingan kan kamu naruh tas di atas meja yang lokasinya tidak terpantau CCTV. Jadi nggak kelihatan tuh apa yang terjadi di situ. Itu bagaimana penjelasannya? Itu tidak sengaja. Saya tidak melihat ke atas gini ya kalau kameranya ada di mana atau gimana. Itu tasnya juga bukan besar, kecil, cuma segini doang. Ada 3. Taruh di samping-samping. Itu bag belanjaan ya? Iya. Isinya cuma ya bahan ya kayak yang wangi-wangi gitulah ya, kecil. Tapi ada pertanyaan, itu kan nggak sengaja kamu ya di bawah alam sadar kamu taruh di meja. Cuma katanya ada yang mengatakan bahwa ini kan kursinya kosong nih semua. Kenapa nggak taruh di kursi? Kenapa taruh di meja? Itu jawabnya gimana? Ya kalau orang kebiasaannya kalau taruh tas di meja, ya kalau nggak taruh di meja tanya kenapa nggak ditaruh di kursi.
di kursi. Ya, itu kan kebiasaan orang ya. Kalau orang kebiasaan taruh di sini ya di sini, di kiri atau di kanan atau di meja. Itu kan kebiasaan orang-orang. Saya biasanya duduk aja terus menunya di sini terus taruh aja di meja di situ dulu. Tapi dipindahin belakangan yang ke belakang soalnya. Nah, belakangan kamu pindahin kenapa? Soalnya kan ya ini kan buat orang ntar Tapi teman-teman belum kalau datang, kan? datang. Belum datang kali itu. Iya. Tapi dipindahin kamu. Pindahin. Berapa lama setelah kamu memesan kopi terus Mirna dan Hani datang di situ? Memesan kopi sekitar jam 4.30 ya kalau tidak salah, terus sekitar menunggu sekitar 10 menitan, terus minum saya yang satu lagi datang, yang koktailnya datang setelah itu, jadi totalnya ya sekitar 15 menit. Oke. 20 menit. 15 menit Hani dan Mirna datang. Apa kemudian yang dilakukan? Nah, saya berharapnya Mirna itu datangnya sekitar jam 4.30 karena dia bilang 2 kali dia bakal datang sekitar jam 4. Tapi setelah saya pesan minum jam 4.30, dia tidak datang sampai jam 5. Saya berharap Hani juga datangnya sekitar jam 5, soalnya kan dia kerjanya selesai jam segitu kira-kira. Tapi ternyata mereka datangnya bareng-bareng. Oke. Ya saya sih nggak apa-apa, senang-senang aja. Maksudnya nggak ada masalah. Oke. Jadi satu sudah dijawab paling tidak soal bag yang katanya menutupi kamera CCTV oleh Jessica. Tapi ada satu lagi. Banyak sih sebenarnya. Ini satu lagi pertanyaannya. Pertanyaan sebelum kita break. Katanya kamu sengaja buang barang bukti. Katanya celana yang kamu pakai. Itu gimana tuh? Ya, celana itu kenapa kamu buang? Nanti ya, kita harus break dulu. Kita jeda sedikit. Ada banyak tudingan juga Ya. yang diarahkan ke Jessica. Tapi faktanya hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menetapkan tersangka. Nah, disinilah di kabar petang ini Jessica akan membeberkan semuanya yang simpang siur yang selama ini terbentuk. Nah, ini kita dengar langsung dari salah satu atau seorang ya, saksi kuncinya, ya Jessica. Ya, mungkin di awal penonton di rumah juga ingin mendengarkan. Boleh sedikit diceritakan Jessica, kenal dengan Mirna di mana? Saya kenal Sebagai dengan background. Mirna sekitar 8 tahun yang lalu waktu kita sama-sama kuliah di Australia. Lalu ya kita ya teman sama-sama belajar, sama-sama makan, sama-sama jalan-jalan, ya normal-normal aja lah ya teman kuliah. Sama Hani dan satu teman kita lagi di sana. Kan juga teman-teman yang lain-lainnya juga, nggak orang Indonesia saja. Lalu saya sudah belakangan 4 tahun ini belum pernah pulang ke Indonesia. Jadi waktu kemarinnya saya sampai di Indonesia Desember tanggal 6, saya mau ketemu Mirna lagi dan ketemu sama teman-teman yang lain yang dulu kenal udah lama gitu loh. Asal usulnya begitu. Jadi kenalnya semua udah lama di tempat yang sama waktu Jadi, kuliah. Wisudanya juga bareng-bareng. Jadi mulai dari kuliah itu, berarti Iya. udah kenal 4 tahun lebih dong? Oh iya, udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya Sekitar perkenalannya. kenal sama Mirna sekitar 8 tahun. 8 tahun 8 tahun ya berarti ya. bersahabat Iya. ya. Oke. Itu kan perkenalannya ya, Ya. saya udah tahu kan teman kuliah. Kemudian bisa akhirnya waktu atau tempat yang akhirnya membawa Jessica akhirnya seperti ini ya, menjadi saksi kunci. Itu seperti apa sih awal mulanya bisa ke kafe itu? Ceritanya seperti apa waktu itu? Iya kan sebelum hari kejadian yang waktu tanggal 6 Januari itu saya sudah sempat bertemu sama Mirna dan suaminya untuk makan malam dan minum kopi ya sebelumnya. Itu Desember waktu saya baru nyampe 2 hari sih, jadi 8 Desember. Saya mau lihat barnya kan bagus tuh tempatnya. Jadi saya jalan ke sana, terus saya pesen yang 2 koktail itu sama Vietnamese Ice Coffee-nya di situ. Lalu saya bilang, saya mau bayar dulu. Ya alasannya mau traktir temen, tapi kan saya nggak ngomong banyak-banyak ya sama Memang itu servernya. harus langsung bayar atau bisa nanti sebenarnya? Kalau di Australia langsung bayar di barnya. Nggak, kalau di sini? Kalau di sini saya kan baru pertama kali ke Olivia dan ini kan emang tujuan dari rumah kan saya memang mau traktir mereka. Lalu kalau misalnya saya tunggu sampai mereka bertiga datang, kita berempat makan, itu Mina nggak bakalan boleh Nah, saya kamu bayar sebenarnya lagi. mau traktir Mina atau traktir teman-teman kamu? Nah, saya tawarinnya tiga-tiganya dong, nggak enak masa Mina Tiga-tiganya doang kan di chattingnya Tapi kan rame-rame. mereka dua belum pesan apa-apa. Ya, Artinya belum dibayarin ya yang dua itu. belum dibayarin. Iya. Oke. Jadi yang dibayar hanya mereka nggak minuman pesen. Jessica dan Tapi saya belum minuman saya belum pernah ketemu Hani dan teman satunya lagi sejak saya pulang dari Australia. Cuman si Mina bayaran saya 2 kali. Tapi semuanya temen kan? Iya. Ya saya sekalian aja. Masa cuma tawarin lagi chatting berempat. Masa saya cuma bilang Mina, gue traktir lu Nggak, aja deh. maksudnya ketika dua lagi belum pesen minum, kamu nggak berusaha untuk nunggu aja bayarnya pas dua lagi Ya itu pesen juga? nggak mungkin dikasih ya sama si Mina. Dia nggak mungkin boleh bayarin akhirannya. Saya tahu dia kayak gitu. Saya udah kenal lama sama dia. Jessica, ini juga banyak tudingan kan kamu naruh tas di atas meja yang lokasinya tidak terpantau CCTV. Jadi nggak kelihatan tuh apa yang terjadi di situ. Itu bagaimana penjelasannya? Itu tidak sengaja, saya tidak melihat ke atas gini ya kalau kameranya ada di mana atau gimana. Itu tasnya juga bukan besar, kecil, cuma segini doang, ada 3.
taruh di samping-samping. Itu bag sini. belanjaan ya? Iya, Oh, okay. isinya cuma ya bahan ya kayak yang wangi-wangi gitulah ya, kecil. Tapi ada pertanyaan, itu kan nggak sengaja kamu ya dibawa alam sadar kamu taruh di meja. Cuma katanya ada yang mengatakan bahwa ini kan kursinya kosong nih semua. Kenapa nggak taruh di kursi? Kenapa taruh di meja? Itu jawabnya gitu. Ya kalau orang kebiasaannya kalau taruh tas di meja, ya sesudah itu saya jalan-jalan aja di sekitar mallnya situ, cari-cari, lihat-lihat ada barang apa. Nah terus saya pergi ke suatu toko yang kira-kira teman-teman saya juga suka gitu. Jadi saya beli hadiah buat mereka, iseng-iseng aja, kan nggak sempet bawa oleh-oleh dari sana. Jadi beli 3 barang, dimasukin 3 kantong terpisah, dibungkus satu-satu. Oke. Lalu sesudah itu karena si Mirna bilang dia akan datang sekitar jam 4, saat itu saya tanya dia, kamu udah deket belum, lagi di mana gitu. Lalu dia bilang kalau dia lagi meeting atau masih meeting, tapi iya masih jam 4-an gitu kan. Nah terus saya Berarti 15 menit setelah kamu datang dia janjinya ya, kan kamu? Iya, dia bilang sekitar jam 4. Terus saya pesan restorannya jam 4, terus saya jalan-jalan kebablasan 4.20 baru masuk. Jam 4.20 saya masuk, lalu disambut sama pelayan yang di sana yang saya waktu saya memesan meja. Lalu saya ikuti dia, ditunjukkan, oh ini meja yang sudah disiapkan di sini. Meja, ya? Iya. Ya udah saya duduk aja kan, terus mulai ada tuh duduk, terus saya taruh di meja, tas saya taruh di sini, terus saya lihat menu, kira-kira mau pesen apa. Kan saya udah tahu si Mirna mau pesen apa, cuma si Hani sama teman saya yang satu lagi nggak ngomong apa-apa, dia nggak pesen apa-apa. Jadi tidak dipesankan untuk Hani dan yang satu lagi? Mereka tidak ngomong, waktu saya tawarin mau pesen apa, mereka nggak komen, kayak cuman ya kayak nggak dianggap gitulah. Jadi Jessica hanya memesankan untuk Mirna saja saat itu. Lalu di mejanya itu ada pajangan, lalu ada kertasnya tulisannya kalau beli koktail 2 for 1, jadi beli 1 gratis 1 kan. Jadi pikir, ya udah deh, dia lagi promo, pesen aja gitu kan. Nah saya pesen yang saya mau, terus yang satunya lagi saya cucup aja pilih. Kalau si Hani nggak mau ya saya minum lah belakangannya. Cuman kan ini lagi iseng aja gitu kan. Lalu sekitar jam 4.30-an saya tanya sama servernya di situ, boleh gak pesen di bar dulu. Pesennya di bar, bukan langsung pesen sama dia. Soalnya itu saya kan di sini belum berani nyetir ya kan, baru pulang. Jadi saya bilang sama ayah saya kalau suruh anterin, mau ketemu jam 5-an. Jadi ya berangkat mungkin sekitar jam 4.30 gitu dari rumah, kan jauh. Lalu ayah saya bilang itu bakal kena 3-in-1, soalnya mulainya dari jam 4.30. Jadi kita harus berangkat pagian, terus selang waktu 1 jam buat ke sana, terus waktu kembalinya juga kan ayah saya sendirian juga kan, jadi jadi pagi-pagiin lagi. Nah terus waktu habis makan siang saya ngomong sama saya ketik di grup chatnya itu kalau saya bakal pagian, soalnya ya alasannya itu saya bilang. Terus karena waktu bertemu sama Mirna yang tanggal 8 Desember itu, makan malam dan ngopinya dibayarin dua-duanya sama Mirna. Jadi saya kan merasa nggak enak. Nah itu alasannya kenapa saya mau bayarin yang sesudahnya itu, yang tanggal 6 itu. Lalu saya ambil screenshot dari website Zomato ya, menunya yang di restoran itu. Saya kirimkan ke mereka semua yang menu jus, bagian jus buah. Tanya, nih karena saya bakal pagian, jadi saya pesenin dulu gitu. Kamu mau minum apa? Yang minta order minuman itu siapa? Itu Mirnanya sendiri. Mirna langsung? Dia bilang dia bener-bener, gimana cara dia ngomong? Dia bilang dia bener-bener, pakai bahasa Inggris, dia bilang dia bener-bener cinta sama Vietnamese ice coffee-nya yang ada di sana. Itu terus ya ngomong yang bener-bener menunjukkan kalau dia suka lah ya. Terus kalau gitu, terus saya tanya, kalau gitu gue pesenin ya gitu. Kan rencananya kan saya udah bilang pertamanya mau ditraktir, makanya dikasih menu kan. Terus saya mau pagian jadi duluan gitu. Lalu dia bilang iya boleh aja gitu, boleh sih gitu. Maksudnya dipesenin dulu. Lalu saya sampai di Grand Indonesia sekitar jam 3.45. Jam berapa? 3.45. 3.45, oke. Iya, lalu saya ke restorannya untuk pesan meja buat 4 orang pukul 4. Nah saat itu ya kita yang ngobrol-ngobrol aja lah, yang biasa-biasa kan mereka baru menikah, cerita-cerita. Lalu sesudah itu beberapa hari kemudian Mirna buat grup chat di WA, lalu mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi. Lalu kita sepakat untuk ketemuan, kan udah lama nggak ketemu kan. Saya sama Mirna kan udah pernah ketemu, yang lainnya kan belum gitu.
Yang inisiatif pertama kali untuk ngajak ketemuan siapa? Saya sih, soalnya saya yang pulang kan, saya doang yang nggak di Jakarta gitu. Yang kamu yang datang lah. Saya yang datang, iya ya. Kan mereka bertiga itu kan ya sering ketemu kalau di sini, kan sama-sama di Jakarta. Terus kemudian bisa ke Grand Indonesia itu pilihan kafe itu gimana ceritanya? Nah ya, Hani menyusulkan kalau ketemunya di Jakarta Pusat saja. Kan saya rumahnya Jakarta Utara ya, tapi saya nggak apa-apa lah, tiga-tiganya kan di sana, daerah situ. Jadi ya udah diputuskannya di daerah sana. Lalu saya nggak tahu restoran mana yang enak, yang baru, yang bagus. Kan saya udah lama nggak pulang, udah 4 tahun. Lalu saya diusulkan ada 2 nama. Saya datang ke lihat ke websitenya dua-duanya, lalu saya pilih salah satu. Nah itu yang ada di Grand Indonesia itu. Setelah saya pilih itu, ya mereka sih ya oke-oke aja. Lalu Natal, lalu Tahun Baru, lalu sekitar itu kita sepakat kalau bertemu tanggal 6. Gitu. Awal mulanya begitu. Jadi saya pertamanya tidak tahu restoran itu, tidak pernah ke restoran itu. Ke Grand Indonesia pernah, tapi sekitar mungkin 4 tahun yang lalu atau udah lama sekali. Enggak, jadi browsing cafe itu bukan di hari H, bukan ya? Bukan, sebelumnya. Saya kan dikasih 2 pilihan. Jadi saya lihat website-nya dua-duanya, tapi saya lebih suka. Belum pertemuan tuh ya? Belum. Oh, nah di hari H itu masih Desember. Sudah pasti memilih tempat itu? Iya, sudah. Kan kita emang udah sepakat kalau emang mau ketemunya di sana. Lalu ya pagi-paginya